A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel rahimakumullah. Kali ini saya akan menceritakan kisah pemuda miskin yang lapar dan ingin mencuri. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala malah mengkaruniakannya istri karena suatu hal. Di Damaskus ada sebuah masjid besar yang bernama Masjid Jami At-Taubah. Dia adalah sebuah masjid yang penuh keberkahan. Di dalamnya ada ketenangan dan keindahan. Sejak 70 tahun di masjid itu ada seorang syekh pendidik yang alim dan mengamalkan ilmunya. Dia sangat fakir sehingga menjadi contoh dalam kefakirannya, dalam menahan diri dari meminta, dalam kemuliaan jiwanya, dan dalam berkhidmat untuk kepentingan orang lain. Namun pada suatu ketika sudah 2 hari berlalu tanpa ada makanan yang dapat dimakannya. Dia tidak mempunyai makanan ataupun uang untuk membeli makanan. Saat datang hari ketiga, dia merasa bahwa dia akan mati. Lalu dia berpikir tentang apa yang akan dilakukan. Menurutnya, saat ini dia telah sampai pada kondisi terpaksa yang memperbolehkannya memakan bangkai atau mencuri, sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Itulah pendapatnya pada kondisi semacam ini. Masjid tempat dia tinggal itu atapnya bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya. Hal ini memungkinkan seseorang pindah dari rumah pertama sampai terakhir dengan berjalan di atas atap rumah-rumah tersebut. Maka dia pun naik ke atas atap masjid dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah. Di situ dia melihat orang-orang wanita. Maka dia memalingkan pandangannya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dia lihat rumah yang di sebelahnya lagi. Keadaannya sedang sepi dan dia mencium ada bau masakan berasal dari rumah itu. Rasa laparnya bangkit, seolah-olah bau masakan tersebut magnet yang menariknya. Rumah-rumah di masa itu banyak dibangun dengan satu lantai, maka dia melompat dari atap ke dalam serambi. Dalam sekejap, dia sudah berada di dalam rumah dan dengan cepat dia masuk ke dapur, lalu mengangkat tutup panci yang ada di situ. Dilihatnya sebuah terong besar dan sudah dimasak. Lalu dia ambil satu. Karena rasa laparnya, dia tidak lagi merasakan panasnya. Digigitlah terong yang ada di tangannya. Dan saat itu dia mengunyah dan hendak menelannya. Lalu dia ingat dan timbul lagi kesadaran beragamanya. Langsung dia berkata, "Na'udzubillah, aku adalah penuntut ilmu dan tinggal di masjid. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri barang yang ada di dalamnya?" Dia merasa bahwa ini adalah kesalahan besar. Lalu dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian mengembalikan lagi terong yang ada di tangannya. Akhirnya dia pulang kembali ke tempat semula. Lalu ia masuk ke dalam masjid dan mendengarkan syekh yang saat itu sedang mengajar. Karena terlalu lapar, dia tidak dapat memahami apa yang dia dengar. Ketika majelis itu selesai dan orang-orang sudah pulang, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Karena saat itu memang tidak ada perempuan kecuali dia memakai hijab. Kemudian perempuan itu berbicara dengan syekh. Sang pemuda itu tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakan syekh dan wanita itu.
Akan tetapi, secara tiba-tiba, Syekh itu melihat ke sekelilingnya, tak tampak seorang pun kecuali pemuda itu. Lalu dipanggillah ia, dan Syekh itu bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Dan pemuda itu menjawab, "Belum." Syekh itu bertanya lagi, "Apakah kau ingin menikah?" Namun pemuda itu hanya terdiam. Dan Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya pemuda itu angkat bicara. "Ya Syekh, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti. Bagaimana aku akan menikah?" Syekh itu menjawab, "Wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal, dan dia adalah orang asing di kota ini. Di sini, bahkan di dunia ini, dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali seorang paman yang sudah tua," kata Syekh itu sambil menunjuk seorang laki-laki yang duduk di pojokan. Syekh itu melanjutkan pembicaraannya, dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya. Sekarang dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya, agar dia tidak sendirian dan mungkin diganggu orang. "Maukah kau menikah dengannya?" Lalu pemuda itu menjawab, "Ya, saya mau." Kemudian Syekh bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Dan wanita itu menjawab, "Ya." Maka Syekh itu mendatangkan pamannya dan 2 orang saksi, kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya itu. Kemudian Syekh itu berkata, "Peganglah tangan istrimu." Dipeganglah tangan istrinya, dan sang istri membawanya ke rumahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Lalu tampaklah oleh pemuda itu bahwa dia adalah seorang wanita yang masih muda dan cantik. Namun rupanya pemuda itu sadar bahwa rumah yang dimiliki wanita itu adalah rumah yang tadi telah ia masuki. Lalu sang istri bertanya, "Kau ingin makan?" "Ya," jawabnya. Lalu dia membuka tutup panci di dapurnya. Saat melihat buah terong di dalamnya, dia berkata, "Heran, siapa yang masuk ke rumah dan menggigit terong ini?" Maka pemuda itu menangis dan menceritakan kisahnya. Istrinya lalu berkomentar, "Ini adalah buah dari sifat amanahmu. Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu. Lalu Allah memberikan rumah ini semuanya berikut pemiliknya dalam keadaan halal." Subhanallah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang ikhlas karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا أخوان